Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah al-ayah. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat iradah inayah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan, perjuangan yang telah kita berikan, yang telah kita usahakan selama kehidupan kita, khususnya thalabul ilmi kita, menjadi salah satu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, menjadi wasilah untuk dimudahkannya kita menuju jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengorbanan, menggenggam dan membawa risalah Islam sehingga nikmatnya sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita pun termasuk kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pertemuan kita pada malam kali ini insyaallah kita akan bahas bersama mengenai kajian fikih, khususnya bab tentang kiblat. Kiblat merupakan salah satu syarat dari sahnya ibadah salat yang kita kerjakan, baik yang fardu, yang maktubah, yang wajib-wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Seluruhnya itu harus berlandaskan syarat sah yang kelima, yaitu menghadap ke kiblat. Sebelumnya kita telah bahas, kita rangkum dari awal. Syarat sah ibadah salat yang pertama adalah mengetahui mengenai waktu salat itu sendiri. Dan yang kedua, salat dianggap sah ketika dia thahir, suci dari hadas, baik yang besar ataupun yang kecil. Yang ketiga, thahir juga sarana yang dia pakai ketika melaksanakan salat, diantaranya kondisi tubuh dan raganya harus bersih dari najis. Yang kedua adalah pakaian yang dia kenakan, dan yang ketiga adalah tempat di mana salat itu dikerjakan. Ini harus thahir dari najis. Namun di garis bawahi, dimaksud najis di sini adalah an-najasatul hissiyah, najis-najis yang disadari, yang dapat diketahui melewati panca indera. Adapun najis-najis yang tertempel, yang berada dalam ketiga unsur ini, tidak diketahui oleh panca indera, insya Allah itu ma'fuun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kemarin kita bahas adalah sitrul aurah. Seseorang melaksanakan sholat harus tertutup auratnya. Pada dasarnya aurat laki-laki ketika dia melaksanakan sholat, intinya itu adalah tertutup kubul dan dubur. Dua lubang yang ada di depan dan di belakang. Itu ijma' seluruh ulama bersepakat atas hal tersebut disebut aurat yang inti bagi laki-laki. Adapun secara ijmal global, aurat laki-laki itu dari pusarnya hingga ke rukbahnya, ke lututnya.
seluruh anggota badan yang ada melingkar di antara pusar sampai ke lutut itu disebut aurat juga. Adapun untuk perempuan, maka aurat ketika sholat ataupun tidaknya tetap sama, seluruh badannya, melainkan adalah wajah dan juga telapak tangan. Adapun yang menjadi perbedaan adalah memahami mengenai telapak tangannya. Ada yang menyebutkan telapak tangan itu adalah dua-duanya, baik yang di atas maupun yang di dalam. Ada juga yang memaknai yang boleh terlihat hanya yang dalamnya saja, sehingga yang atasnya tetap dijulurkan. Atau istilah kita mah ada manset ya buat ibu-ibu yang sampai ke batas ini, karamo Pak. Nah itu salah satu untuk menjaga. Dan ada juga yang menyebutkan bahwasanya aurat perempuan yang dimaksud dengan wajahnya itu hanya sebatas matanya saja. Ini adalah yang dimaksud oleh pendapat para ulama Syafi'iyah yang mereka mewajibkan para perempuan ummahatnya untuk memakai niqab ataupun cadar. Namun secara ijma itu diperbolehkan untuk membuka cadar, khususnya apalagi dalam ibadah umroh ataupun haji. Nah, maka itu niqab dilepas. Para jamaah sekalian, yang terakhir yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah syarat yang terakhir, harus menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Dalam bahasa Arab, kiblat itu berasal dari suku kata qaf, ba, dan lam ataupun qabila. Penulisannya seperti ini. Kiblatun memakai qaf yang artinya itu adalah hadapan. Maka ketika orang-orang dia menghadap terhadap sesuatu yang menjadi fokus hadapannya, maka itulah yang disebut dengan kiblat. Orang-orang menghadap kepada satu titik, maka itu disebut dengan kiblat, arah yang diarahkan hadapan seseorang menuju kepada tempat ataupun objek tertentu. Namun dalam bahasa kita, khususnya di Indonesia, kiblat ini dikhususkan bukan hanya sebatas hadapan ataupun objek pandang ataupun objek arah, tapi khusus adalah arah untuk melaksanakan ibadah, khususnya adalah ibadah sholat. Dan ini kiblat ini seakan-akan dikhususkan pula pengistilahan bagi ibadahnya orang muslim. Wallahu alam, di luar orang muslim apakah ada yang disebut dengan kiblat di agama yang lain ketika beribadah, saya kurang tahu. Yang jelas dalam kita, kiblat itu yang dimaksud adalah ini. Secara syariat jamaah sekalian, arti dari kiblat itu adalah arah yang dihadapkan ke ataupun menuju ke Ka'bah. Nah, intinya ini. Pertama itu adalah arah yang dihadapkan ke Ka'bah. Yang kedua, unsur yang kedua, penghadapan menuju Ka'bahnya itu diambil terhadap titik yang terdekat. Contoh jamaah sekalian, ini Ka'bah. Ini kita, Indonesia. Sebetulnya ketika kita menghadapkan arah kiblat kita ke arah sini ataupun ke arah sini, karena dunia itu bulat, maka kalaupun ke sini dia pasti akan menuju ke sini juga, ke Ka'bah juga. Secara logika seperti itu. Namun yang disebut dengan arah kiblat yaitu ambil dari titik yang terdekatnya, maka tidak boleh seseorang menghadap ke belakangnya, tapi menghadap ke arah depan di mana ini lebih dekat titiknya. Itu yang dimaksud dengan kiblat. Ini dua unsur inti dari istilah mengenai kiblat secara syar'i. Dan kiblat pun merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim untuk menghadapkan ibadahnya kepada arah kiblat itu. Ini yang dimaksud dengan kiblat. Kalau dalam bahasa kita jamaah sekalian, ternyata kiblat itu kalau diganti ki-nya menjadi ko, itu menjadi gini.
Qobla. Kita sering dengar. Qobla. Qobla dan kiblat. Kalau kiblat itu adalah arah untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau qobla juga sebetulnya kalau kita dengar qobla zuhur, qobla maghrib, sering dengar Pak ya, qobla asar. Itu maksudnya apa? Waktu yang dihadapkan terhadap sesuatu yang dituju. Contoh kalau misalkan qobla zuhur, berarti yang dimaksud adalah waktu yang mengarah ke waktu ibadah sholat zuhur. Itu yang disebut dengan qobla. Hanya berbeda dengan antara jabar jeung JR wungkulnya istilahnya gitu ya. Antara fathah dan kasrah doang. Dari unsur huruf-hurufnya sama, qaf, ba, dan lam. Ataupun bisa lebih umum lagi, kiblat pun oleh Rasulullah SAW diambil pengistilahannya untuk menggambarkan kondisi umat yang pada saat nanti akan datang itu umat terburuk, kata Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan dalam salah satu hadisnya, kiblatuhum nisa'uhum. Memakai kata kiblat. Wa kiblatuhum nisa'uhum. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Kata Rasulullah SAW, akan datang zaman di mana orang-orangnya itu adalah orang-orang yang terburuk. Di antara orang-orang yang terburuk itu, salah satu karakternya itu adalah menjadikan kiblat mereka adalah perempuan. Maksudnya apa? Dalam kehidupan dunianya, kesehariannya, mereka itu selalu menghadapkan dirinya itu segala-galanya itu untuk perempuan. Segala sesuatu itu hanya untuk nafsu saja. Nah, ini adalah karakter orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebagai syarrul khalq, seburuk-buruknya makhluk. Nah, jadi memang betul asal kata dari kiblat itu sesuatu yang dihadapkan terhadap objek tertentu. Maka kita sholat kiblatnya itu kemana jamaah sekalian? Ke Ka'bah. Nah, kita bahas sedikit. Tercatat dalam sejarah bahwasanya kiblatnya kaum muslimin itu ada dua. Sebelum ke Ka'bah itu sebelumnya kemana? Ke Al-Aqsa, ataupun disebut dengan Baitul Maqdis. Letaknya di mana Pak? Di Palestina. Nah ini. Barulah setelah itu arah kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala dipalingkan dan dirubah menuju ke Baitullah, Makkah Al-Mukarramah, sebut dengan Ka'bahnya. Kalau kita telisik mengenai sejarahnya jamaah sekalian, agama samawi diantaranya Yahudi dan Nasrani, mereka itu memiliki kiblat juga sama, dalam arti pusat dari pengibadahan yang mereka tujukan itu, hajinya mereka itu adalah ke Baitul Maqdis salah satunya. Kalau Yahudi itu ke tembok ratapannya, Nasrani pun sama, di situ ada yang dianggap sebagai tempat suci bagi mereka di Yerusalem, sama-sama di Palestina. Nah, dan ini merupakan kiblat yang pertama bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW ketika sebelum hijrah berada di Makkah Al-Mukarramah bersama para sahabatnya. Selama perjalanan dakwah di Mekah kurang lebih 12 tahun, itu arah sholatnya itu mengarah ke Baitul Maqdis. Walaupun sebetulnya Mekah itu, Ka'bah itu ada di hadapan mereka. Kenapa? Salah satu alasannya jamaah sekalian. Alasan yang pertama, dulu arahnya itu ke Baitul Maqdis karena di Ka'bah itu banyak praktik-praktik syirik. Bahkan di sekitar Ka'bah dan di dalamnya itu penuh dengan patung-patung. Lantas ketika Rasulullah SAW kalau diarahkan sholatnya ke Ka'bah, maka itu akan membuat apa? Orang-orang yang beribadah ke patung-patung itu, orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang kafir itu, mereka merasa jumawa dan merasa bangga. Tuh tingali Muhammad wae jeung para sahabatna sholatnya ke arah Ka'bah. Padahal di situ ada Lata, Manat, Uzza kan gitu. Nah, mereka menjadi sombong.
Maka dari itu pertama sholat itu mengarah kepada Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan setelah hijrahnya Nabi SAW, Imam Al-Barra rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi masih sholatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Disebutkan sampai dengan 11 bulan, ada yang menyebut 16, ada yang menyebut 18 bulan setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW masih mengarahkan sholatnya ke Baitul Maqdis. Tapi ketika itu ternyata keadaannya di Madinah tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Mekah. Maksudnya apa? Di Madinah itu banyak orang Yahudi, Pak. Orang-orang Yahudi itu kiblat mereka, pusat ibadah mereka itu ke Baitul Maqdis. Sehingga ketika melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya sholat ke sana, mereka menyatakan, wah, tuh Muhammad mah agamanya dibuat-buat, sampai-sampai kiblatnya saja mengikuti kiblat kami. Maka dari itu agama yang benar itu adalah agama kami yang diambil oleh nenek moyang kami, orang-orang Israel. Itu yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi dicemooh, diolok-olok seperti itu. Hingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika engkau mengendahkan kepalamu, mengangkat kepalamu menuju langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan apa? Mudah-mudahan Allah merubah arah kiblat itu kepada kiblat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kiblatnya arahnya kemana? Ke Makkah. Rasul itu selama sepanjang setelah hijrah itu selalu meminta kepada Allah untuk diberikan arah kiblat yang baru. Sampai-sampai ketika Jibril mendatangi Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW mengirimkan pesan kepada Jibril, andai saja Allah Subhanahu wa taala memberikanku arah kiblat yang baru, sehingga orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu tidak merasa sombong dengan apa yang mereka dapatkan. Apa arah kiblat yang baru diharapkan oleh Rasul? Adalah menuju Mekah. Nah, ketika 18 bulan lamanya, 1 tahun lebih, 1 tahun setengahan, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya mengenai ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka palingkanlah wajahmu, arah kiblat itu kepada arahnya Masjidil Haram. Dan itu jamaah sekalian sedang berlangsung sholat. Rasulullah SAW sedang sholat di salah satu masjid. Masjidnya namanya adalah Masjid Bani Salamah. Ini di Madinah. Ada yang menyebutkan sholatnya sholat zuhur, ada juga yang menyebutkan sholatnya sholat asar. Ketika di rakaat pertama, Nabi masih menghadap ke Syam. Maksud Syam ini arahnya ke Baitul Maqdis. Namun ketika datang wahyu tersebut, rakaat selanjutnya Nabi menghadapkan kiblatnya menuju ke Baitullah. Di situ orang-orang yang sedang bermakmum seluruhnya mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan di hadapan mereka. Rasul membalikan badannya, mereka pun ikut membalikan badannya, otomatis saf pun jadi berubah. Misalkan saya menjadi imam di sini, saya hadapkan ke sana, otomatis seluruhnya jadi menghadap ke sana, berubah juga posisi mereka. Luar biasa jamaah sekalian. Dan setelah prosesi perpindahan kiblat tersebut, Masjid Bani Salamah disebut dengan Masjid Qiblatain. Nah, kalau yang pernah ke sana, luar biasa. Ini adalah sejarahnya. Perubahan kiblat di zaman Rasulullah SAW. Dan uniknya jamaah sekalian, ternyata Baitullah, Ka'bah, yang tingginya itu kurang lebih 16 meter, yang panjangnya 13 meter lebih, dan lebarnya 11 meter itu, ternyata menurut sejarawan dari Irak, Muslim, menyebutkan bahwasannya pertama kali yang memberikan tanda pembangunan Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka tempat berkemah, tempat istirahatnya Nabi Adam, tempat berhentinya Nabi Adam itu adalah di Ka'bah yang sekarang menjadi pusat peribadahan kaum muslimin sedunia. Awalnya Nabi Adam. Namun setelah itu barulah ketika datang zamannya Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam, nah mereka membangun pondasi-pondasi yang lebih kuat di situ. Bahkan yang disebut dengan Ka'bah itu, salah satunya itu berasal dari kata bahasa Arab, mu'akkab. Mu'akkab itu artinya bangunan yang kubus,
yang persegi, yang kubus seperti itu, muakkab, maka disebut Ka'bah. Ada juga yang menyebut Ka'bah itu adalah bangunan yang mulia. Itu salah satunya. Dan lebih mulianya lagi, kenapa? Karena di Ka'bah ada satu batu yang bukan berasal dari dunia, yaitu adalah batu Hajar Aswad. Hajar Aswad teh artinya naon? Hajar teh batu, Aswad teh nu hideung. Batu nu hideung. Nah, ini disebutkan di riwayat bahwasanya siapa yang mendapatkan Hajar Aswad itu adalah putra Nabi Ibrahim, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail diperintahkan untuk menuju Jabal Hubais. Di situ Jibril menitipkan batu yang disebut dengan Hajar Aswad sehingga ditempelkan di Ka'bah. Setelah itu jamaah sekalian, pengurusan Ka'bah diberikan kepada anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai-sampai datang ke pengurusannya kabilah Khuza'ah. Barulah Ka'bah itu dimasuki oleh hal-hal kesyirikan. Baru ada patung, baru ada sesuatu, sehingga mereka itu menyandarkan bukan kepada Allah, tapi menyandarkan kepada patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Sampai-sampai ada seorang gubernur dari Najran, salah satu kekuasaan dari kerajaan Ethiopia, Habasyah, yang disebut dengan Raja Abraha. Nah, Raja Abraha ini melihat begitu majunya si Ka'bah itu. Mekah itu maju karena ada Ka'bah di situ. Orang-orang bertawaf, orang-orang berhaji dengan cara dan syariat manasik mereka dulu. Sampai ramai, perekonomian jadi maju, melesat. Nah, ini ada kerajaan yang besar, tapi dilihat-lihat perekonomiannya melempem, sehingga mereka berpikir untuk menandingi Ka'bah yang ada di Mekah. Di Najran itu dibikin sama, kubus, sebutnya Ka'batu Najran, buat ibadahnya orang-orang Nasrani. Untuk menarik daya dan minat, akhirnya Raja Abraha ini menginginkan untuk Ka'bah yang ada di Mekah dihancurkan dengan mengirimkan pasukan gajah tea ning Pak. Sehingga turunlah ayat dan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Itu salah satunya. Begitu luar biasanya mengenai Ka'bah. Jamaah sekalian, nah ini adalah beberapa hal-hal yang terjadi mengenai arah kiblat. Salah satunya bagaimana tata cara seseorang menghadapkan dirinya ketika melaksanakan sholat untuk menghadapkan diri kepada kiblat atau menuju Ka'bah. Dibagi menjadi dua posisi, Pak. Ada orang yang musyahid, mereka itu langsung dapat melihat Ka'bah, dapat lihat Ka'bah. Ini caranya ya, cara untuk menghadap kiblat seperti apa. Ka'bah, ada ulama membagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah. Ini dibedakan hukumnya. Dan kita termasuk kepada orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah. Masjid Taman Mutiara mah bukan di Mekah, tapi di Cimahi, jauh di Mekah. Nah, kalau misalkan orang atau kita sedang berada di Mekah, nah, maka ada yang disebut dengan tata cara Ainul Ka'bah. Wajib bagi orang yang sedang berumrah, berhaji atau melaksanakan ibadah di sana, ketika sholat itu wajib menghadap langsung, arahnya itu ke bangunannya. Secara presisi harus pas diarahkan. Hingga yang disebut dengan kiblatnya di sana itu dia melingkar. Sehingga setiap sudut itu pas mengarahnya. Tuh, semuanya ke sini. Kalau kita melingkar tidak. Tidak, kita masa saf. Begitupun di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Madinah itu satu safnya itu lebih dari 100 meter. Tapi tidak dilengkungkan seperti Masjidil Haram. Karena berbeda. Ini adalah kiblat di mana kita dapat melihat. Jadi harus pas langsung. Ketika menghadap kudu pas terlihat Ka'bahnya. Kalaupun misalkan memang kita berada di sana, tapi kita tidak mampu melihat karena saking banyaknya orang, maka lihat patokannya dari siapa? Dari orang yang berada di depan kita. Pasti mereka itu menghadapnya pas ke sana. Ataupun saf yang sudah disediakan, diatur sedemikian rupa sehingga mengarahnya langsung presisi ke arah Ka'bah. Nah, adapun yang tidak melihat Ka'bah, ini ada dua pendapat. Ada yang disebut dengan jihatul
kiblah atau jihatul Ka'bah. Yang kedua ada yang disebut ainul Ka'bah, sama. Nah, ini adalah jumhur, kebanyakan ulama, imam yang 3, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanabilah, seluruhnya bersepakat bahwasanya kalau orang tidak melihat Ka'bah, cukup si dahinya ataupun arahnya dia itu mengarah kepada Ka'bahnya, walaupun tidak terlihat. Cukup, walaupun misalkan pasti mungkin ketika saya menghadap ke sini, belum dapat dipastikan 100% hadapan saya teh pas menuju ke Ka'bah. Karena kemungkinannya berapa, melenceng 1 derajat saja, wah bisa ratusan kilometer melenceng dari Ka'bah. Bisa jadi contoh masjidnya arah Ka'bah, arah ke Ka'bahnya atau kiblatnya itu pas lurus ke arah kiblatnya. Tapi misalkan ada imamnya atau saya ngarahna rada miring sekedik gitu. Walaupun masjidnya lurus tapi orangnya miring. Kumaha moal bakal nepi ka Ka'bah kan? Nah, maka dari itu yang disebut dengan jihadul. Jadi cukup arahnya saja yang dikeyakini, arah itu adalah menuju ke Ka'bah, walaupun kita tidak bisa mengukur itu secara pasti. Nah, tapi ada yang tetap ainul Ka'bah. Ini para ulama Syafi'iyah menyebutkan kewajiban kita itu harus benar-benar pas arah kita itu menuju bangunan Ka'bahnya. Apalagi diusung dengan teknologi masa kini, adanya GPS, adanya kompas. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan Google Earth, ya Pak. Bisa kelihatan tuh letak-letaknya segala macam. Maka seseorang itu tertuntut dirinya untuk benar-benar mengarahkan dirinya pas presisi dengan Ka'bah. Tapi tetap sulit. Nah, seperti maka dari itu banyak jumhur menyebutkan cukup dengan jihatul Ka'bah. Tapi ketika ada yang ainul Ka'bah pun tidak apa-apa. Contoh-contohnya itu adalah banyak di masjid-masjid yang besar juga. Si bangunannya masih tetap lurus, tidak dirobohkan, tapi safnya yang agak dibelokkan ya Pak ya. Sampai-sampai mihrabnya atau tempat imamnya itu tidak dipakai karena saking melengkung, jadi imamnya turun ke saf yang sebelah sini melengkung. Atau yang lebih ekstrim ada juga masjidnya dihancurkan lagi, dibikin masjid arah yang baru. Nah, kenapa sih bisa ada perbedaan seperti itu? Ataupun pertama ketika pembangunan pertama masjid, bisa jadi kita ketika membangunnya itu kurang melihat keakuratan terhadap kiblat. Atau kedua Pak, bisa jadi sudah bergeser arah kiblatnya secara alamiah. Lempengan-lempengan bumi itu bergerak. Pada setiap tahunnya kalau di Jawa dan Sumatera, penelitian orang-orang ITB menyebutkan maksimal itu sampai dengan 3 cm bergesernya. Kalau misalkan kita terus-terusan merubah arah kiblat atau dihancurkan, dibangun dehnya, kalau bengharnya kalau susah ya tidak apa-apa. Maka dari itu yang diambil jihatul Ka'bah ini tidak apa-apa, sudah sah walaupun tidak benar-benar lurus. Ataupun ada yang beranggapan juga, kalau misalkan memang kita sudah benar-benar presisi nih arah kiblat menuju Ka'bah, bisa jadi yang benar-benar presisinya itu hanya imam dan makmum-makmum yang berada di barisan belakang imam. Yang sebelah sana enggak. Karena apa Pak? Ini misalkan Ka'bah, ini Masjid Mutiara. Nah, ini tempat imamnya. Imamnya tuh ngarah ke sini, pas. Tapi ada jamaah yang di belakang imam. Mereka sholat di sini, arahnya ke sini, Pak. Tuh, ada yang kena ke Ka'bah, ada yang enggak. Maka dari itu sangat pelik mengenai arah kiblat, sampai-sampai ada bukunya. Bagaimana persoalan menghadapi problematika arah kiblat dan juga Ka'bah. Nah, jadi kita ambil yang memang berdasarkan kemampuan kita, kadar kita. Maka jihatul Ka'bah tidak apa-apa. Di sini pun orang yang jauh, yang sebelah sana, insya Allah itu akan menuju mengarah kepada kiblat yang sama, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah cara menghadap ke kiblat. Persoalan yang kedua, bagaimana kalau misalkan ada orang yang tidak tahu arah kiblat? Rumahnya baru atau dia di tempat yang baru, tidak ada pengetahuan mengenai arah kiblat, HP mati segala macam, maka pertama harus ditempuh itu bertanya dulu. Wajib kita bertanya dulu kepada orang pribumi. Kalau misalkan sedang di penginapan mah kita nggak tahu segala macam, tanya ke bagian informasinya, arah kiblat kapalih mana, kan gitu.
Biasanya di atas sudah ada ya kiblat gitu ya. Biasanya kalau bertanya ke saudara yang suka bingung. Kemananya? Nah, jadi yang pertama itu harus bertanya dulu, Pak. Memang harus bertanya dulu. Jadi kita jangan langsung ijtihad. Nah, baru yang kedua, kalau misalkan yang ditanya nabalieur, puyangnya, kemananya? Datara sholat saya mah misalkan gitu. Ataupun memang orangnya tidak tahu, maka barulah ijtihad fardiyah. Baru ijtihad. Ijtihad itu apa? Memilih berdasarkan ketetapan hati atas ilmu yang dimiliki. Rasa-rasa nama. Ketika saya ke sini teh arah kiblat pasti kadi belok berarti kadi kene, belok kadi kene gitu ya. Terus di pikiran itu teh, bismillah kadi itu. Nah, itu baru boleh menghadap ke arah yang kita yakini itu adalah benar. Kejadiannya, Pak, ketika kita sedang berijtihad, sholat ke arah yang kita yakini, datang orang pribumi, sholatnya salah. Wah, gitu. Ketika kita masih sholat. Maka ada dua kemungkinan. Kalau si orang itu ngasih tahu, kiblatnya bukan ke sana misalkan, tapi ke sana, ke kanan, maka dia harus langsung ke kanan. Sholatnya balik badan. Sholatnya jangan dibatalkan, tetap dilanjutkan. Nuhe sema nalika nuju sujud. Kan itu orang makanya begitu ya. Atau ketika duduk. Nah, itu tidak mungkin. Tapi ketika dia bangun, ketika berdiri lagi, baru diarahkan lagi arahnya. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan ada orang yang nyebut, salah kiblat nak, tapi nggak ngasih tahu arah kiblatnya kemana, makanya entah saya jom lanjut ke depan dan tidak bejaan kemana bener nak. Rasulullah SAW pernah terjadi, yang itu menjadi salah satu hikmah bagi kita. Jadi kita tahu tidak usah membatalkan sholat. Rasul sedang sholat di Masjid Quba. Ketika di Masjid Quba, Rasulullah SAW tuh masih arahnya ke Syam, arah kiblatnya tuh ke arah Yaman gitu. Nah, ke Syria, udah gitu. Ada sahabat yang ngasih tahu orang yang di situ, Rasul salah hadap kiblatnya ke sana. Maka Rasul langsung menghadapkan kiblatnya menuju apa yang diarahkan oleh sahabat itu. Jadi kita pun sama. Ini terjadi saya, Pak, di Subang, di kamar saya dulu. Kan kalau di sini mah sholat teh menghadapnya ke arah pintunya, Paknya. Kaleresan gitu ya. Di kamar teh ada pintu, jadi ke arah pintu. Pas saya pulang ke Subang, saya sholat ke arah pintu juga. Dan itu terbalik. Ketika istri masuk, anak-anak sholatnya dibalik, sanes ke pintu ke itu sudah. Langsung gitu. Padahal itu di rumah sorangan di Subang ya, astagfirullah. Kadang-kadang kita lupa, maka itu terjadi. Tapi kalau misalkan sholatnya sudah selesai, kita ambil ijtihad misalkan ya, ataupun kita karena lupa arah kiblat, terus ada yang ngasih tahu, kita tuh nanya, tadi saya sholatnya ke arah sana. Salah, ke arah di itu sholat mah, kiblat mah. Nah, maka ini la ya'udus sholat. Tidak usah sholatnya itu diulangi. Tidak usah diulangi kalau sudah selesai. Ini terjadi zaman Nabi SAW. Para sahabat itu sedang dalam keadaan malam, sholat isya ditambah mendung, jadi bintang-bintang itu tidak terlihat. Di antara banyaknya sahabat, itu mereka juga berijtihad, bahkan masing-masing. Ayo sholat kapal itu, akhirnya sholat kapalnya itu. Karena saking gelapnya gitu, Pak. Jadi tidak diketahui. Setelah itu selesai, maka ternyata di antara para sahabat itu ada yang dia masih hafal dan masih yakin bahwasanya arahnya itu ke sebelah kanan, ditambah dengan ngasih tanda gitu. Kiblat lah di pasian arah. Nah, orang yang terbangun ketika waktu subuh melihat, waduh, eta arah kiblatna ka ditu, salah nama. Kita salah malah salat ke sana. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kami melaksanakan salat salah kiblat. Gimana? Apakah harus diulangi atau tidak?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad ajra'atkumus salatukum." Telah ditulis, telah dicatat dan telah diberikan pahala atas salat-salat kalian. Cukup. Jadi tidak usah diulang. Walaupun kiblatnya salah. Ini mengenai orang yang tidak tahu arah kiblat. Selanjutnya, yang terakhir nih bahasan kita. Kapan gugurnya untuk menghadap ke kiblat? Emang ada gugurnya? Ada. Jadi, syarat kita boleh untuk sholat tanpa menghadap ke kiblat, syarat yang pertama itu adalah dalam
berkendara, tapi khusus pertama ya Pak ya, sholatnya sholat sunnah. Dan ini yang biasa sering dilakukan oleh Nabi SAW. Sunnah. Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat wajib dalam keadaan berkendara. Tapi kalau sunnah banyak riwayatnya. Kanu yusalluna fi rihalatikum. Bahkan para sahabat pun mengikuti contoh Rasul dengan melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Ini zaman Nabi dulu. Zaman Nabi SAW. Jadi disebutkan dalam riwayat, Nabi sholat witir, Nabi tahajud. Kalau dalam perjalanan, selanjutnya melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, apapun sholatnya. Sering sekali dilihat bahwa Nabi itu sholat dalam keadaan duduk di atas unta dan tunggangannya. Lantas bagaimana ketika ruku dan sujud? Nabi melakukan salah satu isyarat. Isyaratnya disebut dengan al-ima. Al-ima itu adalah isyarat ketika ruku, Nabi menundukkan sedikit kepalanya. Ketika sujud, Nabi lebih menundukkan lagi kepalanya dibandingkan ketika dia ruku. Gitu. Selalu ketika sholat sunnah. Yang kedua, ketika ada paksaan atau keadaan yang tidak diinginkan, keadaan yang darurat lah istilah kita begitunya. Nah, maka apapun sholatnya, bukan apapun sholatnya, kalau sunnah memang nggak apa-apa ya. Ini sholat yang wajib, boleh tidak menghadap ke kiblat, mengikuti arah kemana yang dia tumpangi dari tunggangannya itu. Kalau istilah naik kuda mah kumaha kudana, kumaha naik onta mah kumaha ontana, Toyota kumaha Toyotana, kereta api kumaha keretana. Begitupun dengan pesawat. Gimana arah yang dia tuju, nggak apa-apa. Kalau dalam keadaan yang darurat. Kalau misalkan kita naik mobil jamaah sekalian, waktu maghrib pendek, tapi kita berkendara nggak jauh-jauh. Dan kita merasa bahwasanya kita belum masuk dalam orang yang diperbolehkan untuk menjamak sholat dan mengqashar sholat kita. Contoh seperti itu Pak ya. Kita kapegat macet, misalkan Cihanjuang seperti saya kemarin pas maghrib. Kejebak macet, ternyata sampai waktu sholat isya. Daripada habis waktu sholat isyanya, diperbolehkan sholat di situ. Kalau ada air maka berwudu, kalau bisa. Kalau tidak bisa dengan bertayamum, maka sholat di situ, di atas kendaraan. Kade, kalau mobilnya sudah mulai maju, kita pun harus siap-siap majukan mobil. Dan itu diperbolehkan. Kalau dalam kondisi yang memaksa. Nah, tapi kalau misalkan berkendaraannya jauh dan masuk syarat kita untuk menjama dan mengqashar sholat kita, lebih baik dijama saja. Jangan sedang berkendaraan kita sholat. Kemudian karena motor. Ya, terkonsentrasi Pak. Saya pernah ya. Satu waktu saya sholat sunnah ini di motor. Cobain malam-malam gitu saya sholat. Ngerem mendadak, lupa bacaan saya sampai mana, gerakannya sampai mana, lupa. Nah, itu sangat beresiko sih. Jadi ini dalam kondisi yang sangat darurat atau sedang naik pesawat, pasti itu kan arahnya kemana saja. Jadi gugur menghadap kiblatnya, nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat juga. Selanjutnya bagi orang yang marid, orang sakit, bakumaha deui, adanya di atas pembaringan, di kasur, ngadepna ka luhur, nggak apa-apa. Tidak menjadi persoalan. Bahkan kalau tidak bisa wudu, boleh tayamum. Kalau bisa tidak bisa tayamum, boleh diwudukan atau ditayamumkan. Kalau tidak memungkinkan tayamumkan, udah dengan isyarat, dengan hatinya itu diperbolehkan. Tinggal nanti sholatnya pun dengan isyaratnya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yaitu marid udah, paksaan sudah. Naon ya satu lagi. Oh iya, saya lupa. Khaif, orang yang sedang dalam keadaan takut. Kita zaman dulu mah ini sering ya, takut itu ketika dikejar musuh, ketika berperang, ketika akan dicegat, dijegal segala macam, maka diperbolehkan Nabi SAW melaksanakan sholat di atas kendaraannya gitu. Nah, berikut pun dengan kita pun boleh untuk melaksanakan itu. Contoh misalkan kita takut, kalau saya berhenti di depan, di masjid depan segala macam, yang dari belakang dan kita rasa itu adalah begal segala macam, maka kita sholat di situ karena terpaksa. Termasuk terpaksa juga, maka itu diperbolehkan, tidak usah menghadap kiblat. Bahkan kalau misalkan tidak berkendara sambil jalan kaki atau sedang berlari, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Saking wajibnya sholat Pak, sholat itu tidak akan pernah bisa ditinggalkan oleh kita selama kita masih diberikan akal, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran diri kita. Maka dari itu sambil lari pun diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan
takut gitu Pak. Ini adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk tidak menghadapkan dirinya ketika sholat menghadap ke kiblat ataupun ke Ka'bah. Barangkali itu pembahasan mengenai kiblat pada hari ini. Adapun yang mau ditambahkan atau ditanyakan silahkan. Cukup Pak? Vicky cukup? Ya, itu barangkali ya. Kita tutup saja pengajian kita pada malam kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Atas ilmu yang sempat disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.